Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bidarani amin. Kajian kita pagi hari ini yang ke-51 ke-52. Kajian kita pagi hari ini yang ke-52. Masih dalam bab bagaimana kita kehilangan lawan bicara atau kehilangan pembicaraan karena seorang pemimpin itu tidak gampang ngadepin banyak orang. Al-an ismah li an u'tika asrona so'ihin muhimmatin jiddan idza ma kunta fi mauqi'i mas'uliyatin idza ma kunta fi mauqi'i mas'ulatin au taqudu fariqa amalin. Sekarang kata penulis ini, izinkan saya memberi Anda 10 tip. 10 tip yang sangat penting jika Anda berada pada posisi bertanggung jawab atau memimpin tim kerja. Kalau Anda seorang pemimpin atau Anda itu adalah memimpin sebuah tim kerja, ini ada 10 tip, 10 nasihat, 10 tip, 10 nasihat yang sangat penting. Al-an sekarang ismahli, izinkan saya an utika untuk memberikan siapa saya asrona so'ihin muhimmatin akan 10 tip yang sangat penting. Jidan sangat penting sekali. Idza ma kunta, ketika atau jika Anda berada fi mauqin mas'uliyatin, pada posisi yang bertanggung jawab, au taqudu, atau Anda sebagai memimpin fariqa amalin, akan tim kerja. Kalau Anda tim kerja sebagai pemimpinnya, semua ini Anda ada 10 tip, 10 cara, 10 nasihat yang penting agar sukses kepemimpinan Anda, sukses. Ada 10. Nomor 1, nadal akharu bi ismihi fahuwa ahabbu alqabin ahabbu alqabi ilaihi. Ini 10 tip. Yang pertama, panggil yang lain dengan namanya, karena ialah nama panggilan yang paling disukainya. Artinya Anda ketika memanggil orang, panggil dengan nama yang ia paling suka. Itu nama apa? Anda pemimpin, untuk bisa Anda dekat dengan yang dipimpin dan macam-macamnya itu,
Anda harus tahu satu-satu karakternya. Dan nomor satu, tip yang pertama, Anda kalau manggil orang yang dipimpin harus panggilan nama yang paling dia senang. Jangan sampai panggilan yang jelek yang dia nggak senang, marah. Latihan begitu. Cel, bocel, masa panggilannya namanya bagus-bagus, panggilannya bocel. Jadi Anda pemimpin, panggilah nama yang baik. Nad, panggillah akhor pada orang lain bismi dengan namanya. Panggillah orang lain dengan namanya. Fahuwa, maka bermula namanya orang lain itu ahabbul alqabi, nama yang paling ia senangi, ilaihi pada nama. Jadi orang itu gembira kalau dipanggil apa gitu. Nomor 2, istami ilal akharin wasmah lahum fit ta'biri an anfusihim. Nomor 2, dengarkanlah orang lain dan biarkan mereka mengekspresikan diri mereka. Nah, jadi kalau lagi Anda memimpin rapat, memimpin sidang apa saja, mereka bicara, dengarkan orang lain, Anda dengerin dulu. Dan biarkan mereka mengekspresikan diri mereka, ngomong biarin, dengerin yang baik. Istami, dengarkanlah ilal akharin pada orang lain. Wasmah, dan biarkanlah lahum bagi mereka akharin fit ta'biri an anfusihim, fit ta'biri lahum bagi mereka fit ta'biri dalam mengekspresikan an anfusihim dari diri mereka. Jadi nomor 2, dengarkan mereka ngomong apa, dengerin, dan biarkanlah mereka mengekspresikan atas diri mereka. Jangan potong, atau bahkan dilarang, atau bahkan disemprot, atau bahkan diomelin. Nomor 3, imtadi al-ada al-jayyida wa atihi haqqahu fis sana'i wal itra'i. Imtadih al-ada'a al-jayyida wa atihi haqqahu fis sana'i wal itra'i. Puji kinerja yang baik. Puji kinerja yang baik dan berilah hak untuk dipuji. Ati haqqahu, dan berilah hak dalam pujian berikanlah hak, wal itra'i, dan sanjungan. Imtadih, pujilah, ilal adai, pada orang yang telah melakukan kinerja al-jayyidah yang baik, wa a'tihi, dan berilah haqqahu, pada haknya dia, berilah haknya dia fitsana'i, dalam pujian, wal itra'i, dan sanjungan. Jadi kalau ada tim Anda yang Anda pimpin,
mempunyai kinerja al-ada al-jayyidah, kinerja yang baik, maka berilah pujian. Seorang pemimpin harus bisa memuji, mengapresiasi pimpinan yang dipimpin. Ini tip nomor 3. Harus bisa mengapresiasi orang yang dipimpin. Nomor 4, abir daiman amma tas'uru bihi wa turiduhu. Nomor 4, selalu mengungkapkan apa yang Anda rasakan. Apa yang Anda rasakan diungkapkan dan Anda inginkan. Anda ingin apa? Ungkapkan kepada mereka, pada yang dipimpin. Anda ingin apa? Sampaikan, ungkapkan. Jangan diem aja. Anda ingin lurus bangunannya begini, Anda nggak mau ngungkapin. Anda mau begini besok targetnya, Anda mau nggak ngungkapin. Harus mampu mengungkapkan. Harus. Inginnya apa? Ungkapkan kepada yang dipimpin. Abir, ungkapkanlah daiman selalu atau selalu amma dari hal-hal tas'uru yang Anda merasakan bi dengan ma wa turiduhu dan Anda menghendaki pada ma. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda kehendaki, maka ungkapkanlah kepada yang dipimpin. Ungkapkan saja dengan jelas. Nomor 4. Nomor 5, tasamuh wansa wada al-madi yadhabu bisuratin. Ini penting. Maafkan, lupakan, dan lepaskan masa lalu dengan cepat. Maafkan, lupakan, dan lepaskan masa lalu dengan cepat. Jangan mikirin masa lalu terus. Masa lalu sudah berlalu, selesai. Kok Anda masih ketakutan dengan masa lalu? Nanti jadi penyakit. Gak usah ketakutan sama masa lalu, sudah putus ya udah cari lagi. Repot-repot amat, udah kayak gitu aja. Sudah kemarin rugi ya sudah rugi, sekarang cari lagi biar untung. Jadi jangan ketakutan dengan masa lalu, atau bahkan jangan ketakutan dengan masa yang akan datang juga. Orang masa yang akan datang belum datang kok. Masa yang akan datang kan belum datang. Masa takut sama yang belum datang? Belum datang, biasa aja. Nah, kalau Anda takut sama masa lalu dan takut dengan masa yang akan datang, Anda hidupnya akan terganggu selama-lamanya. Mau maju nggak bisa, mau kanan nggak bisa, mau kiri nggak bisa. Ingat itu aja yang jelek-jelek. Problem dan tidak suksesan masa lalu itu biasa aja. Ya kemarin memang belumnya. Jadi cara mengartikan hidup itu saya baru sampai ini, kayak gitu aja. Saya baru sampai ini. Nah, jalan itu ada yang naik, ada yang turun. Saya baru nyampe yang lagi naik. Wah, itu lagi pas bagus itu situasinya. Nah, lagi turun, untungnya juga turun ya. Saya baru sampai ini, kayak gitu mengartikannya. Maka nomor 5, tusameh, maafkan, wangsa dan lupakan, wada dan lepaskan. Lepaskan al-madi akan masa lalu, yadhabu bisuratin, pergi dengan cepat.
pergi dengan cepat, masa lalu biarlah berlalu. Itu nomor 5. Nomor 6, ibtasim ibtisamatan hadiatan dauman wa tudzakir anna tabassumaka fi wajhi akhika shadaqatun. Nomor 6, selalu tersenyum. Nah, ini penting, selalu tersenyum dan selalu tersenyum dengan tenang. Dan ingatlah bahwa senyum Anda pada saudara Anda adalah sodakoh. Jadi senyum itu sodakoh. Anda harus mampu mengekspresikan performan hidup Anda dengan senyum yang baik. Jangan cemberut terus. Orang kalau ngelihat wajah Anda, ngelihat wajah saya senang, senyum, itu gembira, ngelihatnya juga nggak menakutkan. Orang kalau sudah mukanya muka masalah, waduh ini, jangan deketi dia dah, dia mukanya saja udah muka kayak gendurwo wes, mukanya kayak gendurwo, walaupun dibedaki 3 lapis, pakai bedak yang mahal, minyak wangi yang mahal, tapi muka gendurwo nggak mau senyum blas, nggak bisa. Ya takut aja itu, saya yakin kucing pun takut. Walaupun udah dibedaki, udah pakai minyak yang mahal gitu. Jadi Anda mulai sekarang ini latihan tersenyum. Karena itu akan melihat performan Anda loh. Di televisi harus mengekspresikan tersenyum karena orang pada ngeliat. Kayak gitu gimana itu? Angel wis. Ibtasim, tersenyumlah. Ibtisamatan hadiatan, dengan tersenyum yang senyuman yang hadi. Dengan tenang, senyuman yang tenang. Dauman, maksudnya dengan senyuman yang tenang. Wa tudzakir, dan ingatlah, anna tabassumaka, sesungguhnya senyum Anda, fi wajhi akhika, pada wajah, pada saudara Anda, itu sodakotun, menjadi sedekah. Jadi sedekah tuh nomor 6. Anda harus latihan senyum. Tapi ya jangan senyum terus, senyum nggak ada orang senyum. Wah, nggak ada orang senyum. Selain giginya kering nanti, ya kamu dikirain orang lagi ngapa itu, atau sudah sedeng itu. Ya GILE itu. Ya senyum pada tempatnya, nggak ada orang ya nggak usah senyum. Nomor 7, kun wadudan latifan mu'tadilal mizaj wala tasmah limasyakilika as-saksiyah an tu'athira fi alaqatika bil akhari. Ini nomor 7. Jadilah Anda orang yang ramah, lembut, dan berwatak seimbang. Nah ini latihan dari sekarang. Jadilah Anda orang yang ramah, lembut, dan berwatak seimbang. Ini bisa dipelajari. Dan Anda bisa menerapkan. Kalau Anda bisa kayak gini, orang akan tertarik. Baru ngeliat saja, belum ngomong, belum dengerin omongannya.
udah menyenangkan gitu. Tapi kalau Anda pasang muka Anda angker, wis dedemit aja kabur itu. Ya kalau pas di kuburan mungkin ya pakai wajah itulah itu ya. Nah kalau di depan orang, kun, jadilah Anda, jadi itu wadudan, orang yang ramah, latifan, yang lembut, mu'tadilal mizaji, dan yang berwatak seimbang, wataknya seimbang, pikirannya seimbang. Wala tasmah, dan janganlah, wala tasmah lima syakilika, dan jangan biarkan lima syakilika pada masalah Anda asaksiyah yang pribadi. Jangan biarkan masalah pribadi Anda antu athira fi alaqatika bil akhari. Jangan biarkan masalah pribadi Anda mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain. Nah ini, Anda lagi punya masalah utang nih, dikejar-kejar oleh debt collector. Sesungguhnya orang kan nggak ngerti kalau Anda lagi punya masalah dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, masalah pribadi ini jangan mempengaruhi wajah Anda ketika berhadapan dengan orang lain. Jangan mempengaruhi keadaan Anda terhadap orang lain ketika Anda lagi punya masalah pribadi. Anda bisa nutup masalahnya dan bisa mensosialisasikan kenyamanan Anda. Gampang, ini mampu nggak Anda kira-kira kayak gini? Anda punya masalah, dikejar-kejar utang, ditungguin nih di rumah yang nagih. Kira-kira itu munyer apa munyer itu otak? Ya, pusing kan? Nah ketika pusing, kira-kira Anda itu ada orang datang, bisa tersenyum nggak? Harus bisa tersenyum, harus bisa dengan yang baik. Itu jadi masalah pribadi harus bisa dikendalikan. Kun wala tasma lima syakilika, dan jangan biarkan lima syakilika pada kemuskilan masalah-masalah Anda asaksi yang pribadi antu athira, untuk mempengaruhi apa masalah, mempengaruhi fi alaqatika, pada hubungan Anda, hubungan bil akhari dengan orang lain. Itu nomor 7. Jadi jadilah Anda orang yang ramah, lembut, dan berwatak seimbang. Jangan takut, seimbang. Jangan biarkan masalah pribadi Anda mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain. Masalah pribadinya telan, diem. Kecuali kalau orang lain itu kira-kira bisa membantu masalah pribadi Anda, ajak untuk ngomong. Kalau tidak, sayang-sayang Anda akan dikecilkan oleh orang itu. Kalau kira-kira bisa diajak bicara, boleh diajak bicara. Nomor 8, tip nomor 8. Idza ma kanat hunaka asrarun khosatun bi fariqil amali fala tufassih biha li ahadin. Ij'al al jami'a yathiqu bikitmanika li asrarihim. Nomor 8, jika ada rahasia tertentu pada teamwork Anda, jangan
ungkapkan pada seseorang. Ini penting. Jika ada rahasia tertentu pada teamwork, jangan ungkapkan pada seseorang. Buatlah semua orang mempercayai, menyimpan kerahasiaan mereka. Jadi ketika Anda memimpin satu tim, ada rahasia di dalam satu tim yang memang dalam tim itu mereka senang kalau ditutupi. Anda tutupi, jangan dibuka di publik. Nanti tim Anda ngamuk semua. Harus bisa guyub dalam satu tim. Nah, kalau ada masalah rahasia, yang harus tutupi. Tapi ketika untuk menyelesaikan rahasia itu, selesaikan bersama-sama. Biar saling tidak membocorkan. Selesaikan bersama-sama. Idza makanat jika ada hunaka di sana ada itu asrar. Idza makanat ketika ada itu hunaka di sana apa asrarun. Apa asrarun rahasia khosotun yang tertentu bifarikil amali dengan tim Anda, tim kerja Anda, fala tufassih, maka jangan ungkapkan biha pada asrar li ahadin pada seseorang. Jangan dikatakan, dicerita-ceritain jeleknya tim Anda, ya bodoh Anda. Jangan dicerita-ceritain kekurangan tim Anda, nanti tim Anda ngamuk dan Anda juga rugi. Maka mana yang harus disimpan, simpen. Ija'al, jadikan al jami'a akan semuanya orang yathiqu percaya bikitmanika atas menyimpannya Anda, menyimpan li asrarihim, menyimpan pada kerahasiaannya mereka, rahasianya mereka. Jadi harus Anda orang amanah yang bisa dianggap percaya kepada bawahan Anda, yang bisa menyimpan rahasianya. Itu nomor 8. Nomor 9, tip nomor 9, ahris ala antatafaqqada fariqa amalika fi amakinil amali wa hawil daiman antufaji'ahum wa hum yaf'aluna syai'a al-jayyida la al-aqsa, la al-aqsa. Pastikan untuk memeriksa teamwork Anda di tempat kerja dan selalu membuat kejutan. Selalu membuat kejutan ketika mereka melakukan hal-hal yang baik, bukan sebaliknya. Ketika ada teamwork Anda melakukan hal yang baik, mungkin targetnya tercapai sebelum waktunya, mungkin targetnya tercapai melebihi dari yang ditentukan, berilah penghargaan, pujilah di tempat kerjanya. Di tempat kerjanya puji, di tempat kerjanya biar bawahannya ngerti. Itu. Biar orang lain ngerti. Ahris, pastikan untuk memeriksa ala antatafaqqad, untuk memeriksa fariqa amalika pada tim kerja Anda
Pastikan Anda memeriksa tim kerja Anda fi amakinil amali, di tempat kerja. Wahawil, dan cobalah daiman selama-lamanya selalu antufajiahum, untuk memberi kejutan. Antufajiahum, untuk memberi kejutan pada mereka. Wahum, bermula mereka itu yaf'aluna, mereka bekerja asyai'a, melakukan, bekerja syai'akan sesuatu, al-jayyida, yang baik, la al-aqsa, tidak, la al-aqsa, bukan sebaliknya. Jadi kalau ada tim kerja Anda yang Anda bawai itu ternyata melakukan hal baik, pujilah di tempat kerja itu. Anda datang sekali-kali waktu secara dadakan, antufaji'ahum, untuk memberikan kejutan, kasih kejutan. Jadi orang itu biar cara keadaannya itu enggak flat terus kayak gini, flat rata, ya biasa itu, angob ya biasa, ngantuk ya biasa itu. Lah biar nggak ada ngantuk, nggak ada ini, itu harus kadang-kadang gini, kadang juga kayak gitu, itu bagus. Itu. Lah wong di sini kok niatnya tidur gitu, ditutupi mukanya malah tidur. Lagi ngaji kok malah tidur itu. Nah itu karena otaknya flat. Kalau otak Anda berpikir, enggak, ini otaknya biasa aja kayak gini, angob aja wes. Kalau otaknya flat, enggak berpikir, ya badan pun akan tidak terangsang badan Anda. Itu nomor 9. Nomor 10 yang terakhir dari 10 tip Anda memimpin orang. Ahris salabina imasahatin minal mawaddati wal hamimiyati bainahum wala mani'a fi an tad'uahum limusyarakatika al-ghada'a awil asya'a min annal akhar min an li akhar. Yang 10, pastikan untuk membangun ruang kasih sayang. Ruang kasih sayang harus ada, dibangun, dan keintiman di antara mereka, dan tidak ada keberatan untuk mengundang mereka untuk makan siang atau makan malam dari waktu sekarang, min'an, atau selalu. Jadi dari waktu ke waktu. Itu Anda harus bisa mulai memberikan, memastikan, membangun ruang kasih sayang kepada yang dipimpin. Ngobrol, ngajak makan. Jadi bawaan Anda diajak makan, ajak minum, ajak makan malam, kayak gitu. Ahris, pastikan ala bina imasahatin, untuk membangun ruang minal mawaddati, dari kasih sayang, awil asya'a, atau membangun wal hamimiyati, minal mawaddati, dari kasih sayang, wal hamimiyati, dan keintiman, intim, enak komunikasinya, bainahum, di antara mereka, wala mani'a, dan tidak ada keberatan fi antad'uahum, untuk mengundang siapa Anda pada mereka, limusyarakatika, untuk menemani Anda, menemani al-ghada'a, untuk makan siang, ghoda,
wal asya. Jadi ghoda itu sarapan apa makan siang? Hah? Makan siang, wal asya, dan makan malam. Min'an dari waktu, li akhor ke waktu. Dari waktu ke waktu Anda itu harus mampu untuk melakukan kayak gitu. Jadi hubungannya intim, enak, ngobrolnya juga enak. Itulah 10 tip yang pagi hari ini kita ajarkan pada pelajaran atau kajian kita yang ke-52 pagi hari ini. Pelajaran kita yang 53 besok itu akan membahas tentang kaifa tata'amalu ma'adzil wajhaini. Bagaimana kita menghadapi orang yang punya dua wajah. Jadi ke kita iya, ke musuh iya. Ke kita ya mantuk, ke sono mantuk. Nah itu gimana cara ngadepinya? Ini masalah yang pasti terjadi pada organisasi kita. Ingat, ikuti pelajaran ini yang mudah-mudahan akan membantu Anda menjadi pemimpin hebat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.